Halo kawan, selamat datang di Kyota Hamzah Channel, dan kali ini mungkin sedikit berbeda karena ini mungkin seperti daily vlog, yakni kegiatan saya sebagai guru ekstrakurikuler jurnalistik. Kali ini saya akan praktek langsung bersama murid-murid saya untuk belajar mewawancarai narasumber agar mereka ada kepercayaan diri, belajar bagaimana menjadi wartawan, dan ada yang namanya kerja kelompok antara satu sama lain sehingga mereka bisa mereka bisa berani ngobrol dengan orang yang bukan dari teman dekat mereka, tapi mereka berusaha untuk wawancara. Dan inilah yang saya coba menanamkan keberanian, sebab banyak sekali berita-berita ataupun kita sendiri jarang yang melakukan tabayun atau konfirmasi, dan konfirmasi sendiri adalah hal yang penting baik di agama ataupun dalam jurnalistik. Meng-cross-check berita itu sangat penting agar pertama sama-sama enak, yang kedua tidak ada yang berita hoax dalam artian salah paham, dan yang ketiga kita bisa kenal dengan banyak orang. Nah, untuk itu silahkan kawan yang mau nonton ya monggo, dan berikut beberapa kegiatannya. Jadi jurnalistik itu terdiri dari ada yang namanya flash news, dan juga ada yang namanya evergreen. Bedanya apa? Flash news beritanya itu sedikit tetapi bisa dilakukan, sedangkan evergreen itu beritanya ini panjang. Itu juga biasanya di koran-koran ataupun yang kayak di WA ataupun apa yang misalnya itu butuh 5W15. Nah, untuk flash news itu dibutuhkan kecepatan, sedangkan evergreen dibutuhkan yang namanya kecepatan. Bedanya di sini, dan ini harus fokus. Kalau yang ini butuh kecepatan, dan ini butuh fokus yang mendalam. Dan tidak apa-apa jurnalistik itu salah di awal, tetapi yang paling penting adalah jurnalistik itu tidak boleh berbohong. Jurnalistik boleh salah tetapi tidak boleh berbohong. Maaf mengganggu, boleh nanya namanya siapa, Mbak? Kalau Mbaknya? Ini dari kelas mana ya? 8C. Kalau boleh tahu ini dari klub apa ini? Jurnalistik. Oke. Ekskul jurnalistik itu sebenarnya apa sih, Mbak? Wawancara. Terus kalau ini Mbak, kegiatannya apa aja Mbak? Kita tuh bisa melakukan kayak dilatih wawancara, terus menulis, terus kayak presentasi. Oke. Terus biasanya ini pernah wawancara sama siapa saja Mbak? Saya pernah wawancara sama teman saya sendiri, terus kelas luar juga. Siapa aja Mbak kalau kelas luarnya itu? Kakak kelas ya. Oh iya. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Saya dari siswa ekstrakurikuler jurnalistik berterima kasih kepada jurnalistik karena saya ini lebih percaya diri dan lebih sedikit bisa bagus. Semoga kalian sering berlatih untuk
menyampaikan berita dengan gambar ataupun tulisan, kawan bisa lebih sadar bahwasanya semua yang kita lakukan itu pada dasarnya adalah produk jurnalistik. Kerjakan apa yang kalian bisa dan kalian akan terbiasa dengan ritme tersebut. Jadi di dalam jurnalistik ada yang menggunakan bahasa tulisan dan juga menggunakan bahasa ilustrasi. Dan ilustrasi bisa menggunakan tokoh yang realistik, gambar yang realistik, ataupun gambar yang kartunis. Ya, kartunis itu yang paling banyak dipakai, tapi yang realistik biasanya itu untuk yang berita-berita berat. Saya sebagai siswa dari ekstrakurikuler jurnalistik, menurut saya ekstrakurikuler jurnalistik ini sangat bermanfaat bagi kita, apalagi kita sebagai generasi Z dan juga mungkin kedepannya generasi Alpha dan Beta, di mana kita nanti akan hidup di era digital yang sangat berpengaruh buat skill kita, kemampuan kita, dan kerjaan kita, di mana kita diajari tentang bagaimana cara kita mengolah informasi di dunia digital, bagaimana kita menggunakan sosmed, dan bagaimana cara kita mengelola berita agar bisa kita cerna dan anggap itu bukanlah berita yang palsu atau hoax. Cukup. Baik, jadi kelas jurnalistik adalah kelas di mana siswa SMP Negeri 2 Buturan Sidoarjo itu beraktivitas layaknya sebagai jurnalistik. Mereka belajar langsung bagaimana cara wawancara, bagaimana terjun ke lapangan, dan bagaimana situasi simulasi kalau kita menjadi seorang wartawan. Saya berharap siswa-siswa yang ada di kelas ini bisa terjun langsung dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk Bapak dan Ibu, silakan kalau mau mendaftarkan anaknya, silakan di kelas jurnalistik. Jadi itu beberapa kegiatan yang kami lakukan di kelas jurnalistik, yakni praktek langsung, baik itu kepada teman-teman sebaya ataupun kepada orang-orang sekitar, entah itu tukang bakso ataupun jajan-jajan pinggir jalan, tukang satpam ataupun tukang sapu sekalipun. Jadi kita mencoba untuk melihat banyak perspektif pekerjaan ataupun apa saja yang bisa kita wawancarai, karena wawancara itu adalah bentuk kita berdialog dengan diri kita sendiri, lebih tepatnya dengan pikiran kita, mencoba membuka pikiran. Oh, ini ya sudut pandang tukang jajan di pinggir jalan. Oh, ini sudut pandang anak-anak SMP yang sebaya. Oh, ini sudut pandang guru. Oh, ini sudut pandang lain sebagainya, sehingga kita bisa mengetahui banyak perspektif supaya anak-anak yang ada di kelas jurnalistik itu bisa berpikir global, dan itu yang paling penting, berpikir global di lingkup yang lokal. Jadi saya mengusahakan agar anak-anak berani, karena jurnalistik itu satu, harus berani bertanya. Karena bertanya adalah salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh orang yang bukan siapa-siapa, tetapi dia ingin membuka pintu keberhasilan. Dan kebetulan saya ngajar di SMP 2 Buturan. Mau ke ke daerah Sukodono, daerah yang mungkin agak terpelosok, gak terpelosok amat sih, tapi mepet sawah, mepet sawah. Jadi saya mencoba membangun kepercayaan diri. Dimanapun kamu berasal, kalian bisa menjadi orang hebat. Itulah yang ingin saya sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Saya Tirta Hanjah pamit. Salam.